wabarakatuh. Halo Sobat Roman, kembali lagi di Positif, podcast seru tapi inspiratif. Halo, dengan saya Zulfa Hernisa. Hari ini di studio Roman kita kedatangan salah satu anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Bapak Sahirin, yang merupakan anggota Bawaslu sekaligus koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Humas. Halo Bapak Sahirin. Halo. Selamat datang Bapak di MAN 1 Pangkal Pinang, sekaligus khususnya di studio Broman kita. Oke, mantap. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir di studio Broman kita. Hari ini kita akan mengobrol tentang fenomena yaitu kata kosong dan bagaimana cara Gen Z menghadapi fenomena tersebut. Sekarang kan lagi musim pilkada nih ya Pak ya. Terus viral-viralnya berita kota kosong itu sebenarnya apa sih Pak kota kosong itu? Baik, kalau bicara pilkada, pemilihan kepala daerah ini tinggal 5 tahun sekali ya. Yeah. Jadi kalau bicara fenomena, kalau kami membahasakannya calon tunggal. Jadi fenomena calon tunggal itu bukan hari ini aja yang baru ada, tapi sudah mulai dari pilkada tahun 2015 bahwa calon tunggal itu ada 3 pasangan calon, ya kan? Di pilkada tahun 2017 juga ada, ya kan? Ada calon tunggal. 2018 juga ada. Di tahun 2020 juga ada calon tunggal. Nah, jadi di tahun 2024 ini yang memang jumlahnya agak naik lah. Tapi kalau kita lihat dari priorisasi dari 2015 sampai 2024 ini lumayan, di angkanya agak lumayan tinggi. Ada 37 daerah. 37 daerah yang ada calon tunggalnya. Kalau bahasa yang umumnya itu kota kosong. Kalau opsinya calon tunggal dengan kolom kosong. Kolom kosong. Jadi kalau di Bangka Belitung sendiri ini ada 2 kabupaten, 1 kota ya yang calon tunggalnya itu. Jadi fenomena ini bukan barang yang baru, tapi dari 2015 itu sudah ada calon tunggal. Jadi kalau kita di Bangka Belitung ini ada 3 daerah, 1 Pangkal Pinang, 2 Kabupaten Bangka, 3 itu Kabupaten Bangka Selatan yang calonnya cuma 1 calon. Terus kenapa sih Pak bisa terjadi adanya kota kosong itu? Bisa terjadi calon tunggal hari ini. Mungkin kita melihat estafet dari pemilu ke pilkada ini mungkin terlalu pendek ya. Yeah. Terlalu pendek. Saya melihat mungkin estafet dari pemilu di tahun 2024 kita juga melaksanakan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, ya kan. Nah di tahun 2024 yang sama, kita akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Mungkin itu salah satu faktor karena kependekan waktu hampir serentak ini mungkin dari sisi biaya politik ini kan agak ada biayanya politik ini, ya kan. Yang kedua mungkin faktor regulasi yang ketat, ya kan. Mungkin ini bisa faktor regulasi yang ketat sehingga menyulitkan untuk warga negara untuk mencalon sebagai calon bupati atau gubernur atau calon wali kota atau wakil wali kota karena regulasi yang ketat. Mungkin pertama dari tingginya syarat pencalonan, misalnya seperti anggota dewan yang terpilih harus mengundurkan diri. Kan logikanya kalau kita sudah menjadi anggota dewan, menyalon wali kota atau menyalon bupati mengundurkan diri kan bagaimana rasanya. Sedangkan 2024 kursi yang kita peroleh itu belum kita nikmati sama sekali. Yang ketiga mungkin faktor kuatnya konsolidasi partai politik. Misalnya ini kan yang bisa mengusung calon ini kan partai politik. Mungkinnya hebatnya atau kuatnya konsolidasi partai politik sehingga mereka melakukan konsolidasi bagaimana untuk pilkada ini kita mengusung calon tunggal. Nah itu mungkin itu 3 faktor kami melihat bisa munculnya calon tunggal itu.
Kalau boleh tahu faktor apa tadi Pak? Regulasinya. Ya, itu apa Pak? Regulasinya seperti ya kan di awal syarat partai politik harus mengusung calon itu di angka 20%. Berarti kan kalau memang 25 kursi berarti di 5 kursi harus partai politik memperoleh 5 kursi di angka 20%. Terlepas habis itu keluar keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengakomodir jumlahnya 10%. Tapi kan disyarat kembali lagi, itu syarat pencalonan, syarat calonnya lagi. Ya kan syarat calonnya lagi memang agak ketat. Pertama misalnya dari unsur ASN harus mengundurkan diri. Teman-teman yang hari ini misal terpilih menjadi legislator, anggota DPRD harus mengundurkan diri, ya kan mungkin itu yang kalau ke depan regulasinya berubah misalnya cuman cuti mungkin banyak bermunculan calon, tidak hanya calon tunggal. Kan kita juga berpikir kalau hari ini kita menjadi PNS, kepala dinas atau sekda yang masih menikmati fasilitas harus mengundurkan diri. Yang hari ini misalnya kita menjadi anggota DPRD terpilih, DPRD provinsi terpilih, ya kan, DPRD terpilih harus mengundurkan diri dengan kita hampir 2 tahun berjuang untuk memperoleh kursi legislatif. Ya kan mungkin dari segi regulasinya ke depan, ya kan, regulasi ke depan antara syarat pencalonan dan syarat calon itu mungkin dia agak dilonggarkan, tapi mungkin menurunkan syaratnya lebih kepada cuti lah, ya kan, sehingga siapapun terpilih DPRD, PNS masih bisa berkarir selanjutnya. Ngomongin fenomena ini Pak, ini kan adalah bagian dari demokrasi di Indonesia. Apakah hanya ada satu pasangan calon dalam pilkada ini diizinkan menurut konstitusi Pak? Dari sisi regulasi emang mengatur, ya kan? Dari sisi regulasi mengatur kalau muncul calon tunggal, ya kan, dibikin opsi kolom kosong. Jadi regulasi mengatur. Jadi calon tunggal, misalnya ada muncul calon tunggal di satu daerah, dari sisi teknisnya mengatur. Misalnya masyarakat tidak setuju dengan calon tunggal bisa ngambil opsi kolom kosong, ya kan. Jadi mengatur. Ya kami sebagai penyelenggara bagaimana masyarakat tetap berpartisipasi tinggi dalam rangka mengawal proses demokrasi ini, ya kan. Tetap kalaupun nanti tetap dihitungnya yang siapa yang hadir ke TPS. Kalau kolom kosong itu apa Pak? Jadi kolom kosong itu nanti di teknisnya ya tetap muncul 2 kolom, satu calon yang ada fotonya, yang kedua ini kosong. Jadi masyarakat tidak hanya melihat nanti ke bilik suara itu, surat suara itu tidak hanya satu calon, tapi ada opsi calon kosong. Tapi memang dampak salah satu calon tunggal ini memang sedikitnya pilihan, ya kan, sedikitnya pilihan. Salah satu dampak negatifnya itu dengan calon tunggal ini masyarakat tidak punya pilihan yang banyak, ya kan, cuman itu aja yang tertera di surat suara nanti. Terus kalau efek kotak kosong menang itu Pak, apa yang terjadi? Kalau seandainya calon tunggal kolom kosong itu yang menang, berarti kan ini pilkada tahun selanjutnya akan dilaksanakan kembali, ya kan? Karena KPU sudah menyampaikan bahwa kalau seandainya di satu daerah calon kolom kosong itu yang menang, akan diadakan pemilihan kepala daerah selanjutnya di tahun selanjutnya. Misal hari ini tahun 2024, berarti Pangkal Pinang atau 3 kabupaten yang lain, Bangka Selatan atau Bangka, itu akan melakukan pemilihan kepala daerah lagi di tahun 2025, di tahun selanjutnya. Terus gitu, juga. Ya. Sebagai pemilih pemula nih Pak ya, apa yang harus kami lakukan untuk menyikapi hal tersebut nih Pak? Sebagai pemilih pemula, hari ini kami berharap kepada pemilih pemula ini tidak apatis ya melihat fenomena ini ya.
melihat fenomena ini, kami juga di satu sisi dari penyelenggara pemilu Bawaslu akan mendorong semua komponen ya untuk berpartisipasi dalam menguatkan demokrasi ini, dalam menguatkan demokrasi. Walaupun hari ini kita dihadapi dengan fenomena calon tunggal, ya kan, dapat melakukan pengawasan, partisipasi dari pemilih pemula, partisipasi dari elemen masyarakat lain, ya kan, banyak aturan-aturan main yang harus diterapkan untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan demokrasi yang kuat. Dari sisi penyelenggara pemilu, kami mendorong semua pihak untuk melakukan partisipasi pengawasan, terlibat dalam melakukan pengawasan itu, gitu. Jadi tinggal kita mantang-mantang calon tunggal enggak jadi kita apatis, tidak, ya kan. Kami dari sisi penyelenggara akan mendorong semangat partisipatif tadi. Hari ini kan Bawaslu mengadakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada pemilih pemula nih Pak. Apakah ada kaitannya dengan fenomena ini? Itu bagian kecil ya. Pertama, kepada pemilih pemula kami ingin memperkenalkan dari mulai sejarah demokrasi di Indonesia, ya kan, sejarah demokrasi Pancasila itu seperti apa, ya kan. Masih saya berharap pemilih pemula ini bisa membedakan mana demokrasi Pancasila, mana demokrasi, ya kan, bahwa dalam demokrasi itu pingin menang itu ada aturan-aturannya, ya kan, dan ke depan juga pemilih pemula juga tidak jangan sampai jauh dengan demokrasi, bukan artian berpolitik praktis ya, tapi mengetahui atau mengenal aturan main, substansi demokrasi, esensi demokrasi itu seperti apa. Kalau misalnya adik-adik melihat nanti di depan rumahnya atau di tempat nongkrongnya ada orang yang bicara demokrasi lebih mengarah kepada demokrasi, ya kan, adik kan bisa menegur. Ya kan, Pak, kita ini demokrasinya demokrasi Pancasila yang sangat menghargai keragaman, yang sangat tidak bicara mengadu domba, tidak ingin merusak falsafah negara. Ya kan, ada bisa mengetahui dengan sosialisasi ini salah satu dampak. Jadi demokrasi di kita itu seperti apa? Esensinya seperti apa? Ya kan? Tapi hari ini banyak juga pelaku-pelaku yang ingin merusak demokrasi, ujaran kebencian. Ya kan? Apalagi di sekarang eranya bahasa sekarang itu eranya digital. Kita nggak tahu di pilkada itu tensi beritanya itu kan makin tinggi. Kita nggak tahu dari 10 berita itu apakah 10-nya benar, apakah 10-nya hoax. Kalau setiap hari kita disuguhkan dengan 10 atau lebih dari berita hoax, berarti kan itu khawatirnya kita menjadi umum. Makanya dalam pilkada ini di satu sisi memang sudah eranya ya, era digital ini ya. Saya berharap adik-adik ini tidak terlalu mudah ya, tidak terlalu mudah percaya, mudah bertanya, ya kan, apakah ini false atau true, ya kan, tidak mudah juga menyebarkan. Nah, hari ini lewat sosialisasi ini kami menekankan esensi demokrasi ini loh, bahwa negara kita sistem demokrasi, ya kan, memang bicara ideal belum ideal, tapi tetap kita berusaha, tapi esensinya banyak, sehingga demokrasi yang kita berprinsip demokrasi Pancasila, kita tahu esensinya sesuai dengan pasal-pasal sila-sila itu ya, sehingga jadi adik-adik mengetahui kalau di lapangan nanti ada yang pingin memutar demokrasi kepada demokrasi, sudahlah tahu apa yang dilakukan. Apalagi sekarang di dunia digital ya, bisa ruang-ruang adik juga untuk berpartisipasi. Kalau memang ada yang mencoba menyebarkan berita kebohongan tadi, bisa adik-adik yang aktif di media sosial ini lewat selesai acara sosialisasi hari ini mungkin ada dampaknya gitu. Salah satu dari esensi itu apa, Pak? Esensi ini ya, intinya ya, pertama demokrasi, salah satu esensinya acara demokrasi itu masyarakat itu memilih calon pemimpin ke depan, ya kan, memang melalui program kerjanya, visi misinya seperti apa.
ya kan, tidak melihat passion, tapi memang mengedepankan rationnya, nasionalitasnya seperti apa, ya kan, Bangka Belitung ke depan seperti apa, ya kan, tidak melihat passionnya, tapi rationnya seperti apa. Dan masyarakat juga bicara esensi demokrasi itu memang semua ada aturannya, ya kan, semua ada aturannya, tidak boleh menghina kaum tertentu atau kelompok tertentu. Jadi memang pilkada ini memang ada silaturahmi dan politik stabil itu tercipta di pemilihan kepala daerah ini dengan kita dengan kita menerapkan peraturan atau demokrasi itu yang sesungguhnya. Bagaimana sih Pak caranya kami sebagai generasi pemula itu untuk bisa ikut berpartisipasi agar pemilu pilkada ini berjalan dengan baik? Pertama, dari segi ini saya berharap pemilih pemula ini, marilah ini dijadikan ruang pengenalan pertama ruang pengenalan pertama bagi pemilih pemula bahwa demokrasi di Indonesia itu begini, ya kan, sistem demokrasi di Indonesia ini begini, sistemnya demokrasi Pancasila, bahwa salah satu contoh sistem demokrasi itu pemilihan kepala daerahnya, kepala pemimpinnya itu secara langsung, ya kan, secara langsung. Kayak kemarin pemilu, kita langsung memilih presiden, langsung memilih DPR RI, DPD RI. Itu contoh demokrasi. Walaupun sistem demokrasi itu dua, ada langsung, ada perwakilan. Kalau perwakilan, kita menyerahkan calon presiden itu kepada DPR RI, calon gubernur, calon bupati kepada DPRD. Tapi hari ini kita menggunakan sistem demokrasi yang langsung. Nah ini karena alatnya lewat pilkada atau pemilu, inilah alat wasilahnya atau alatnya untuk memilih calon pemimpin. Tujuannya mensejahterakan masyarakat, ya kan, tujuannya tetap tujuan demokrasi itu mensejahterakan masyarakat, ya kan, mensejahterakan masyarakat. Jadi dengan alat ini masyarakat memilih calon pemimpin itu memang melihat program kerjanya, visi dan misinya, tidak memilih berdasarkan, mohon maaf saya bicara mungkin berdasarkan yang sesaat sifatnya, ya kan, money politik atau primordial atau apalah, ya kan, tapi memang masyarakat dalam memilih calon pemimpin itu mengedepankan visi dan misi calon. Tapi setelah pilkada juga siapapun yang terpilih, tetap kita juga akan melakukan pengawasan sehingga tujuan dari demokrasi itu tercapai, menciptakan masyarakat yang sejahtera, ya kan, itu loh, masyarakat juga mana yang disampaikan di saat kampanye itu bisa terlaksana. Primordial itu apa Pak? Primordialnya seperti ini, mungkin saya orang Bangka Selatan, milih orang Bangka Selatan. Misalnya saya suku A, ya kan? Misalnya saya kaum laki-laki milih calon laki-laki kok. Walaupun ada itu ya, itu lebih pada primordial begitu, ya kan? Itu loh. Ada nggak Pak indikator bahwa pemilu atau pilkada itu akan berjalan dengan baik? Kita harus optimis ya. Alhamdulillah pemilu kemarin Bangka Belitung berjalan dengan baik. Walaupun kalau bicara tantangan lebih ini ya, lebih berat. Karena dari sisi pemilu kita berhadapan masyarakat, kami mensosialisasikan dari sisi teknis itu 5 kotak suara. Ya kan, kotak untuk presiden, kotak untuk DPD, kotak untuk DPR RI, kotak suara untuk DPRD provinsi, kotak suara untuk DPRD kabupaten. Yang semuanya banyak pilihan, ya kan. Nah, kalau presiden memang tidak banyak, DPD banyak lagi dengan foto-fotonya, DPR RI juga banyak, ya kan. DPRD provinsi, ya kan. Ini lebih kalau bicara tantangan lebih berat. Tapi kan kita tidak boleh juga jumawa, tapi tetap melakukan sosialisasi dan melakukan tahapan sesuai dengan peraturannya, ya kan. Kalau pilkada ini untuk 2 kotak suara, ya kan, 1 kotak suara untuk pemilihan gubernur, yang 1 untuk bupati. Jadi lebih mudah lah ininya. Tapi tetap kita melakukan penguatan tadi dengan melibatkan dengan sosialisasi dan melibatkan peran serta komunitas atau elemen-elemen bangsa yang lainnya, ya. Itu loh.
Dinamika tantangan Bawaslu dalam pilkada atau pemilu itu apa, Pak? Banyak ya dinamika dan tantangannya. Pertama dalam rangka melakukan pengawasan itu sendiri, terus terang kalau bicara struktur Bawaslu itu kami tidak mencakup semuanya. Kalau di TPS nanti di akhirnya yang akan kami lantik di tanggal 3 sampai 4 November ini, kami ada punya struktur pengawas. Di tingkat TPS itu 1 orang, di tingkat desa itu kami punya pengawas desa itu 1 orang. Sedangkan desanya luas kan, itu belum bisa maksimal. Makanya lewat di kecamatan kami punya personil 3 orang yang kecamatan seluas ini. Makanya lewat acara seperti ini, lewat sosialisasi, mengharap partisipasi masyarakat dengan kami membentuk komunitas-komunitas tadi. Ya kan, hari ini mungkin dilanjuti dengan komunitas digital SMA Aman 1, ya kan, masih akan berkontribusi dengan dikontribusi dengan teman-teman Bawaslu, mungkin lewat video-video nanti, ya kan itu. Jadi memang banyak tantangannya itu dari segi struktur ya. Makanya lewat acara sosialisasi seperti ini kami berharap peran serta dan partisipasi adik-adik lah, pemilih pemula untuk mewarnai pesta demokrasi pada tahun 2024 ini. Oke. Pesan dan harapan Bapak nih kepada pemilih pemula seperti kami dalam menghadapi fenomena ini tuh? Pesannya ya, kami berharap adik-adik pemilih pemula ini jangan takut untuk mengenal demokrasi ya. Iya. Jangan takut untuk mengenal demokrasi dan jangan memasang di label kita untuk bicara demokrasi itu setelah punya anak 3, ya kan? Yeah. Tapi juga jangan pernah melihat demokrasi ini politik praktis, ya kan, terjun ke partai politik, ya kan? Tapi banyak juga kalau adik-adik ya kan ingin ruang-ruang partisipasi, ya kan, bisa mengenal demokrasi lebih dini lebih baik ya. Bukan artian kita menyarankan untuk terjun politik praktis, ya, tapi jangan tabu juga bicara demokrasi, bicara politik jangan, ya kan. Tapi minimal di ruang adik-adik baru pertama mengenal demokrasi, oh ini loh sistem dan sejarah demokrasi di Indonesia seperti ini, ya kan itu. Oke, sekian untuk sahabat Broman hari ini podcast kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih untuk Bapak Sahirin. Terima kasih banyak telah hadir di studio Broman kita kali ini. Saya Zulfa Hernisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.